Dari dari SMA lah saya mulai belajar berdagang sendiri, jualan. Dari jualan pulsa dulu saya masih SMA. Kuliah juga jualan juga gitu, apapun yang bisa dijual ya saya jual aja. Ya, nama saya Mujiono, saya asli Jember. Kemudian mungkin sama dengan teman-teman lain, saya juga pernah bekerja di salah satu bank BUMN. Itu dan sekarang sudah resign dan memiliki sebuah usaha. Jadi, Kapan resign? saya resign itu tahun 2019. Setelah itu sekolah lagi sampai tahun 2021. Nggih. Berapa tahun di BUMN itu? Di BUMN saya kurang lebihnya 5 tahun Pak di sana. Mulai 2014 ya. 2014 masuk, 2019 baru resign. Sekolah kemana tuh kemarin? Saya kebetulan sekolahnya di S2-nya di Taiwan. Di Taiwan selama 2 tahun di sana. Dari 2019 sampai 2021. Ada jeda waktu nggak keluar resign, masuk sekolah atau resign usaha dulu ada? Sebenarnya kalau usaha, karena background saya memang dari kecil sudah diajari usaha, Pak. Bapak ibu saya itu pedagang. Ibu itu pedagang di pasar, kemudian bapak itu punya usaha sapi dulu, pernah jual beli sapi seperti itu. Selain jadi petani juga ya. Nah kemudian dari situ saya diajarkan untuk berdagang ya, jualan itu. Akhirnya sampai sekarang saya suka untuk jualan atau berdagang. Jadi sebelum saya memutuskan untuk resign itu, saya sudah berdagang sebelumnya dari SMA lah saya mulai belajar berdagang sendiri, jualan. Dari jualan pulsa dulu saya masih SMA. Kuliah juga jualan juga gitu, apapun yang bisa dijual ya saya jual aja. Bantu-bantu ibu juga di pasar gitu. Jadi sebelum resign saya sudah usaha jual-jual sembako lah dulu. Gitu. Jadi sebelum resign itu saya sudah punya usaha, kemudian jeda dulu untuk sekolah di Taiwan. Nah, habis itu setelah lulus balik lagi ke Indonesia, ya usaha lagi gitu. Balik usaha lagi, sama ada ngajar di Jember sini gitu, Pak. Ya memang untuk kerja di bank Pak, sebenarnya saya itu bukan tujuan akhir saya untuk kerja di bank. Memang dari dulu hanya untuk batu loncatan lah istilahnya untuk karir saya ya. Jadi ketika lulus kuliah itu namanya baru lulus ya, apapun maksudnya kan belum punya pekerjaan, jadi semua di-apply lah di semua perusahaan termasuk di bank gitu ya. Nah kebetulan diterimanya di bank gitu. Jadi ya jalanin dulu lah, saya pikir saya gitu. Jalanin dulu kerja di bank sambil cari pekerjaan yang lain, cari kesempatan yang lain gitu. Jadi memutuskan untuk resign itu setelah istri juga mau sekolah ke Taiwan, posisi sedang hamil saat itu. Jadi mau tidak mau saya harus menemani. Jadi ya sudahlah, sekalian lah menemani sambil apply sekolah di sana dan beasiswa di sana. Dan alhamdulillah mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah ya. Jadi ketika memutuskan untuk resign itu ya rezekinya di situ, dapat beasiswa dua-duanya gitu ya. Jadi saya dapat
beasiswa, istri juga beasiswa gitu. Jadi ketika sudah diterima ya resign mak udah itu gitu. Oke. Berarti bukan penggantinya bukan harta, tapi penggantinya ini Iya ya. benar sekali. Alhamdulillah. Keluarga gimana ketika? Tapi karena memang sudah sekolah ya, keluarga malah senang barangkali. Atau oh jole eman nih. Gini, jadi untuk keluarga saya memang ini Pak, bapak ibu saya itu tidak sekolah Pak, gitu ya. Jadi pengetahuan untuk pendidikan itu masih kurang ya. Jadi ketika mendengar saya itu untuk resign, padahal ya sudah enak lah ya termasuk ya, karena sudah kerja di Bang besar lah. bank besar BUMN gitu ya, kemudian ditempatkan di kota sendiri gitu, jadi enak sudah apa, maksudnya sudah sudah nyaman lah gitu ya. Jadi kalau keluarga sendiri itu ya menanyakan awalnya, lo kok resign kenapa? Gitu. Ya akhirnya saya jelaskan gitu, jelaskan karena istri juga mau sekolah gitu ya, saya harus menemani gitu. Dan saya juga apa namanya daftar juga sekolah di sana dan alhamdulillah diterima. Ya saya jelaskan itu di sana. Kemudian saya jelaskan juga setelah sekolah itu mau kemana gitu, kerjanya apa gitu. Nah itu saya jelaskan di situ. Setelah itu saya jelaskan, pada akhirnya keluarga saya sendiri itu menerima lah ya apa namanya keputusan saya itu. Jadi dia sudah tahu konsekuensi yang keputusan yang saya ambil gitu. Jadi seperti itu untuk keluarga sendiri itu. Cuma kalau keluarga istri itu karena memang dunianya pendidikan ya, sudah berpendidikan, jadi sudah tidak ada masalah sih. Justru kalau keluarga istri itu lebih mendukung. Jadi ketika itu jedanya mungkin tidak terlalu lama ya Pak. Mungkin dari resign sampai berangkat itu sebulan, ya sebulan itu ya mungkin ya. Jadi kalau yang dirasakan ya justru lebih santai sebenarnya. Harusnya berangkat pagi jam 7. Ketika resign itu apa namanya bisa waktunya lebih banyak sama keluarga ya, ke saudara-saudara gitu ya, lebih banyak gitu. Jadi tidak terlalu berdampak sih Pak. Sebenarnya lebih senang aja sih daripada kita tahu bahwa kerja di bank itu kalau yang belum tahu berangkat pagi pulang malam gitu. Ketika resign ya justru saya lebih senang bisa lebih banyak waktunya sama keluarga gitu ya. Kemudian juga mempersiapkan apa yang harus disiapkan untuk berangkat ke Taiwan gitu. Jadi jedanya itu saya manfaatkan untuk apa sih yang harus disiapkan ketika saya nanti tinggal di sana, karena di sana kan tidak ada keluarga ya, mungkin ada teman-teman dari Indonesia mungkin tapi kan baru gitu ya. Jadi saya siapkan apa aja yang harus jangan, kemudian siapkan juga apa namanya untuk kuliah juga di sana gitu, materi-materi yang terkait dengan bidang saya sih di sana. Kemudian kalau pertemanan ya pastilah dengan teman-teman yang di bank jadi lebih jauh ya. Berkurang lah komunikasi, tapi hubungannya sih baik semua gitu ya ke saya. Kemarin masih sambang lah ke sana, jalin silaturahmi. Bisa sedikit diceritakan barangkali ketika di Taiwan tuh ya, prosesnya bagaimana itu apa, jadi barangkali yang bisa Iya. diceritakan barangkali buat teman-teman yang banyak yang di sana. Oh iya benar. Jadi gini, karena di luar negeri ya, kemudian kita beda budaya ya di sana ya. Dan tidak ada keluarga, tidak ada yang ada tempat tinggal. Yang pertama Pak, di sana harus menyiapkan tempat tinggal dulu, karena
kita kan nggak tahu ya setelah kesana tuh mau tinggal di mana gitu. Untungnya saya itu nyari di grup eh, mahasiswa di Taiwan. Nah, di situ dapat informasi yang ada di sana, kemudian dibantu untuk mencari tempat tinggal gitu. Jadi ketika sampai sudah apa namanya sudah dapat tempat tinggal gitu ya. Awal saya datang ke Indonesia ya memang pikirannya harus buka usaha ya karena dan apa namanya tidak tidak ada pemasukan lain selain usaha itu kan. Heeh.